Ini karena gue bilang sama Set Brother. Ya siap, mantap. Lu kelar maraton di Kiel ke Kambu waktu ya. itu. Oke. Kita main di adalah sebuah klub lah pokoknya lah. Ya pokoknya klub itulah ya. Ya, itulah. Gitu. Ini serius, kita mau dipanggil main karaokean di sini, gitu kan? Iya mau dong karaokean gini-gini, main. Klub sebesar itu depan kita cuma 7 orang. Oh my god. Itu maksudnya kan di klub terus di ujung sana ada orang Cina terus lama pulang itu gitu gitu ya udah kan tapi kan show must go on tapi kita ya udah dibayar profesional jalan aja udah kayak gitu Betul. Sehingga Itu. nggak protes. enggak tapi yang 7 orang itu seru-seruan kita karena mereka orang Indonesia kan nyanyian seru-seruan kayak gitu mereka hebat lah jadi kita hibur 7 orang itu aja udah Iya. tuh. Tapi emang kayaknya dalam kehidupan menjadi seorang performer. Kenapa nggak memilih jalur? Sebenarnya kalau gue tuh dulu ya kalau Ya, masing-masing deh. kalau gue tuh memang sebenarnya nggak into ke musik EDM dan club apa kayak gitu mereka awalnya. Cuma kan karena memang ada kesempatannya, jadi ya belajar MC gitu. Tapi kalau ditanya Lebih ke MC. ya, MC ya. kalau ditanya minat untuk menjadi DJ, sebenarnya lebih pengen jadi musisi gitu, ngeband. Iya. I like it. Masih ngerilis single ya sih, sorry banget. Masih ya. Terakhir ingat itu, lu mulai bermusik waktu itu. That's cool. Iya. Tapi lu dari dulu suka ke klub? Apa? Dari dulu suka main ke klub? Main. Iya, maksudnya kenapa lu nggak suka? Nggak ini aja. Kayak untuk dari sisi pencurahan seni mungkin beda kali ya. Maksudnya sebagai penikmat kan bisa, tapi kalau untuk mencurahkan seninya dari dalam tuh belum tentu sesuai gitu. Kalau TP udah pasti drum. Tapi lu nggak minat nge-DJ sama sekali. Nah sebenarnya kalau secara teknis menurutku bisa dipelajarin, tapi yang nggak bisa aku pelajarin itu apa? Kayak DJ kan harus baca penonton nih, baca crowd. Wah kalau kurang kita harus naikin atau apa. Yang pertama selera musikku nggak seluas itu. Maksudnya bank laguku nggak seluas itu untuk ngerti banyak lagu apa. Dan yang terbiasa kalau perform apa yang sudah dipersiapkan yang ingin aku bawakan, bukan yang kayak gitu. Oh, band lah sistemnya. Sistemnya band. Siapa lagi ya? Jod. Aneh jawabannya nih. Apa? Ya terus. Kok senyum? Mana ya? Paling baik sebenarnya kan berhenti di atas ya. Mungkin panggung gua yang sepi. Sinkronis rame. Lu main selalu di festival aja. Gua berhenti di titik teratas aja. Dan mulai di titik teratas namanya mas. Bener lu dia lu. Kalau gua emang nggak enjoy musik aja. Gua bisa kayak perjalanan nggak dengerin musik sama sekali. Maksudnya Sama sekali. denger lagu, gua nggak terlalu kayak gimana. Bukan antusias musik lah ya. Di event itu juga gue udah bilang Arab, sebenarnya nggak apa-apa kalau lu tanpa gue juga di atas tuh nggak ngapa-ngapain, gue juga nggak mau explore. Gue menawarkan diri ke Arab, lu suruh gue pelajarin satu hal deh, seenggaknya ada something to do di atas. Dan bilang percaya gue. Sampai hari ini gue nggak percaya. Itu yang protes tuh waktu itu buat festival gue sama Jo. Katanya udah percaya gue aja, nyampe di atas kita jadi T-Rex. Iya, lu juga kan nge-DJ kan? Iya, nge-DJ. Itu gue penasaran. Kenapa? Sebenarnya udah jawab juga. Sebenarnya memang bisa dipelajarin. Cuman kayak kalau gue mikirnya Triple A Clan tuh representasi DJ-nya udah sangat amat cukup lah. Ya, Satu sisi itu. Kedua buat memberi warna ya. Memberi warna udah pasti sama kayak bukan dunia gue juga gitu kalau misalkan nightlife terlalu maksa aja gitu. Berarti sama kita ya? Iya, gak fitin aja sama ya, kita. lu sama gua. Terlalu rame. Iya, terlalu rame. Di sektor dia kan gue 2 kali nggak ada. Iya. Karena gue udah melatih beli. Ada nggak ada orang lu kenal juga? Iya, tapi Sejujurnya ya, gitu lu loh. sejujurnya kayak gue sebagai orang yang udah terbiasa di belakang panggung ya. Kadang-kadang tuh kalau nyampur sama crowd masih ada gak nyamannya Iya, lah gak nyaman. sebenarnya. Karena udah terbiasa di DJ booth, iya. Lu kan cukup, maksudnya senang banget bergaul. Senang memang, tapi ada momen-momen di mana tuh bisa overwhelm dengan crowd yang ada gitu. Iya, karena udah terlalu nyaman. Karena DJ booth itu kan cukup zona nyamannya kita ya. Kita bisa ada gerak kemana-mana. Tapi pada saat udah ketemu crowd baik tuh, there are some moments di mana yang kayak
gitu kayak gimana kayak bukan risih sih bahasanya, lebih kurang comfortable lah gitu. Oke. Siapa aja yang introvert berarti? Lu bacot. Ya lo enggak, itu enggak. Itu nggak introvert ya? Ini banget banyak introvert. Bacot. Ya semua kalau gitu ya. Kayak banyak banget yang sebenarnya introvert sebenarnya. Sama gue juga introvert. Jadi gue introvert parah. Saya lebih suka di kamar. ada introvert. Nggak mungkin. Saya lebih suka menyendiri loh daripada rame-rame berantem kumpulan. Iya karena Kumpulan ngapain? Busuk ya kaki gue ya. Beranak. Masih musuh dong. Ini udah bener. Jangan dong. karena banyak populasi introvert, akhirnya gue memutuskan untuk bikin label musik, nama labelnya adalah introvert. Wow. Gue udah izin sama Arab, udah izin sama Roy kayak gue boleh nggak bikin bukan mau ninggalin WG, tapi gue mau berkarya di luar WG yang memang bukan elektronik, memang pop banget yang memang jalurnya gue awalnya. Akhirnya ya udahlah gue karena introvert, ya udah deh bikinnya label Gue introvert. sebenarnya nggak mau kan. Tapi belum ada artisnya. Lu mah kagak usah. Yuka calon pertama ya katanya? Dia udah audisi kemarin. Udah sih. Lu udah audisi. Lu mau audisi sekarang? Wow, calon kedua. Boleh ya? Lu mau audisi? Ya. Kalau lu percaya aja. Kalau mau gua, tapi kalau nggak apa-apa. Gak bisa audisi ya? Dia kayak lebih ke bisnisnya deh dia. Tapi kalau lu mau cari suara sejati Bang Eka, lu lihat ke belakang. Wah, ini orang. Suara iblis. Tapi dia suka gak nurut. Dia gak nurut sama nada. Gubel dia. Justru kita buat genre baru. Kita buat nada baru. Capek nggak sih telinga kita dengerin suara-suara bagus? Enggak, tadi kan dia bilang mau bikin arah dia sendiri lagi. Nggak ada mau baru-baru lagi. Jadi founder lu. Dia pernah posting sesuatu nyanyi pakai autotune. Biasanya orang kalau nyanyi pakai autotune kedengaran agak bener gitu kan. Nah pas dia posting nyanyi pakai autotune makin hancur. Itu di luar nalar gua gitu. Orang pakai autotune seenggaknya lebih enak. Ya itu maksudnya itu baru saja. Itu baru itu ya. Itu kayak genre baru yang lo maksud Itu genre baru. Jadi kita capek denger yang enak-enak, kita berantakan aja. Orang juga kagak bakal sadar denger rapper lagi mabok. menarik. Iya. Menarik sih. Orang juga pada kagak sadar denger lagi mabok. Kalau dengar suara lagi mabuk, gue lempar. Tapi bener sih Bang, orang-orang tone deaf juga ingin didengarkan. Iya sih. Saya bukan nggak bisa nyanyi. Pengen mau ngeluarin suara asli saya aja. Apa nih? Capek. Tinggi saya. Auto tuh nyerah ya. Itu auto-tune yang salah, Le. Belum update. Gua belum update. Masa lu bisa 1-0-in auto-tune sih? Belum update aja. Auto-tune baru. Down your side. Nah, kalau Gue suka sih itu Sumba tuh. ya Tadi Ara mau cerita tuh soal soal Suzuki. Iya, lalu itu harus baca prompter langsung ya. Iya. Keren. I love that song. Iya boleh nggak sih cerita soal Sumba? Iya. Sumba. Please, gue pengen denger ceritanya karena tadi gue baru dengerin di mobil and I love it so much. Oh thank you. Yes, Terinspirasi please, gue dari pengen Sumba. tahu Kayak ceritanya. genre lu juga. Reminds me of the old songs, man. It was just so good. Yang unik dari lagu ini adalah kita ke Sumba tidak bawa demo apa-apa. Sampai orang agensinya nanya, Mas kita boleh nggak dengerin dulu lagunya? Nggak ada. Belum ada. Loh, biasanya kan kalau brand tuh dia harus denger dulu kan. Ya, udah didakel ya minimal. Khusus buat WG nggak ada. Jadi di sana aja kita baru nulis. Karena kita kalau nulis di sini vibe-nya beda. Gue bilang sama anak-anak. Jadi kita sepakat seniman. bener-bener ke sana nulis di sana. Ya Udah udah. kata dapat di sana juga. Gila itu bagus. Day One ya, kita maksudnya nulisnya Day One, oh Day 2 nulisnya. Day One ada insiden. nyampe istirahat itu kebakaran. Lucu banget kebakaran. Gue udah pasang MacBook, gue udah siap produce nih Day One nih. Tiba-tiba mati lampu, terus ketok pintu, orang kenapa? Udah api, ternyata kebakaran. Langsung beritanya. Resort tempat Reza Arab menginap. Oh iya. Tapi the song was fire. Song is great. Air. Fire. The song is very good. Terus Day itu udah jadi. Akhirnya kita buat di hari kedua, lumayan. Ada ide, tapi belum ada lirik. Masalahnya, Novia itu udah harus rekaman di 2 hari lagi lah. Jadi gua kan yang bikin lirik di sini cuma dia ya, YB ya. Jadi ya udah kita kapan bikin lirik, santai aja, bikin aja dulu musiknya udah. Sampai 1 hari ketiga ya Rap? Yang lu hari ketiga. Ya. Terus gue ke toilet dulu. Lu sampai 1 hari ketiga, sorry. Kita udah mulai workshop si Arab. Tiba-tiba lu
melipir ke kamar sejam ya? 1 jam 13 menit. Dihafalin sampai Karena gue record. terus dia balik bawa lirik. Abis dia jadi liriknya kita semua langsung lega karena kayak wah Karena gue nyanyiin juga langsung di akhirnya kebayang gitu karena kan waktunya mepet banget kan. Ya begitulah sekilas. Apa yang Prosesnya. membuat lu tiba-tiba menyelipkan lirik bahasa Indonesia di lagu itu? Gak tahu kesurupan aja gue chat Eka kok. Enggak lah. Yang pertama gue chat itu adalah langsung Suzuki-nya. Tim Suzuki-nya. Mas, kalau saya selipin WG kan identiknya bahasa Inggris gitu. Pasti diharapkannya juga seperti itu. Kalau saya selipin bahasa Inggris gimana? Bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia gimana? Mas, terserah mau ngapain aja. Wis, Dipercayakan berarti ya. kan lu baringan. Hah? Lu baringan. Coba deh. Iya, gue juga kaget. Arab datang tiba-tiba ada bahasa Indonesia liriknya. Sesuatu yang dia tolak. Maksudnya gini, kita tuh suka propose ke Arab dulu ya. Zaman Gili juga. Mana gitu? Lagi. Jadi kita suka propose Arab, masukin bahasa Indo dong dikit. Dia selalu idealisnya jangan deh kita pakai bahasa Inggris. Enggak, Oke. karena gue nggak bisa, bukan karena Ya. idealis, karena gue nggak bisa nulis bahasa Indonesia. Tiba-tiba dia datang dengan lirik bahasa Indonesia. Sengap tersua tuh dari mana, Rap? Itu dapat begitu aja tiba-tiba di kepala lu. Lu ngapain sih di kamar Rap, bisa dapet ide kayak gitu? Coba, nggak bisa nggak? Ya itu nanti gue kan ada videonya tuh. Nanti gue edit dulu, gue edit baru gue upload nanti tentang pas gue lagi bikin liriknya. Boleh layarnya es? Bagus tuh lirik bahasa ini, kaget gue. Mana nyong? Ini nggak dia apa-apain loh. Menghantar di surga dunia. Ini bahasa Indo. Gue kaget banget Arab datang bawa bahasa Indo. Kita suka Pak Joni nih. Oh iya itu idea drop dari mana? Oh ya, kita tuh sebenarnya lagunya udah jadi sampai setengah sampai sini lah. Tanpa lirik ya? Iya. Terus kita bingung dropnya. Aduh, 128 drop apa ya yang menarik gitu loh. Kalau Big 132 Room, masih enak kok. iya maksudnya apa? 132 masih enak. Ya Arab bilang 132, ya udah. Terus kita, gue benar-benar orang Roy buntu. Padahal Roy punya bank genre yang banyak loh. Dia gue lumayan buntu sih di sini. sampai bingung gimana ya. Terus si Arab pasti akhirnya ngasih ide pakai mulut dia. Ya waktu itu. Iya gue pakai mulut. Coba jangan, kita kan mikirnya tuh tek cek tek cek tek gitu kan, idenya kayak gitu kan. Nah dia kasih sebenarnya kayak begitu kan. Terus Enggak. terus dia bilang soundnya Roy, kalau saya Roy ngasih tau gua soundnya agak yang agak tipis aja, jangan yang Iya terlalu- sama kicknya diganti. Akhirnya kita switch kick, ya udah. Ya kicknya diganti dulu dia bilang. Gua menyebutnya malah bricks gitu kayaknya. Kak, sebenarnya instrumen tradisionalnya apa yang lo pakai di sini? Itu Ini juga banget juga ya. Jadi soundnya cukup unik. yang tingtung. Iya. Cuma 2 senar dia. Nah ini nih, gua ngerekam ini itu langsung pas lagi di sana di tempatnya dia, di tempat adatnya itu. Jadi ada suara jangkrik, ada suara syuting macam-macam ya, gua rekam aja. lah ya. Iya tapi nggak gitu keambil. Ya udah, Udah dibersihin semua. udah kita bersihin semua. Terus kita pakai suara umbu, memang penyanyi dari sana, penyanyi lokal. Merinding guys. Dengarnya. Jadi lirik di awal itu bukan Arab nulis, jadi benar-benar si Umbu Halimi nulis. Jadi nulis kita cintai tanah Sumba gitu. Jadi dia ngajak orang-orang itu dengan menggunakan bahasa Sumba. Terus bagian ini juga kita malah dapat bagian chorusnya dulu ya Rap ya? Iya. Oh, apanya liriknya? Oh nada dulu. Oh, nada ya, nada Iya. chorus dulu. Dan langsung masuk, sebenarnya ini mah masuknya chorus, iya langsung masuk ke chorus bukan verse ya? Iya. Super lagunya. I'll be alright. Leaning on your left seat, holding your down my heartbeat. Ini gua nulis liriknya tuh memposisikan diri jadi penumpang, jadi yang disetirin, jadi cewek yang disetirin sama cowoknya.
Karena dia happy. merasa aman, happy. Gue nggak mau liriknya tuh iklan gitu. Dan memang nggak Mobil ya, ini iklan mobil. Iya. apa? Jadi di drop Nah, ya. ini iklan mobil. Mobil sebenarnya ya. Iya, dan nggak ada ini ya. Dan mereka, satu lagi, bener. Tim Suzuki tidak merevisi lirik gue satu kata pun. Respect. Satu kata pun. Kenapa dia Suzuki? Tidak merevisi satu kata pun. Thank you Sus. Masa Sus? Terus ini Makanya aku dengerin yang itu yang ting 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 ting. gimana? Enggak ya sih, enggak. Instrumen Juga. itu menarik banget itu suara instrumen tradisionalnya. Lebih menarik yang ini nanti belakang deh. Nanti. Dia ada ditun dikit ya kak sebenarnya. Iya sengaja nggak gua tuh. Karena memang nggak se Nggak seakurat itu sebenarnya. Iya. Tapi itu yang bikin manusia human sih. iya. Dan ini chopping vokalnya Sornovia. Sama yang ini kak, yang suara yang di belakang kak, yang belakang habis drop kedua. Habis drop kedua. Iya ini. Wah ini merinding banget sih. Ini kita ke rumah adatnya. Di mana di rumah adatnya, satu rumah adat itu isinya 30 keluarga. Oh deh. 30 kepala keluarga. Iya di situ ada banyak kakak. 30 Mereka tinggal di situ kepala dan mereka masih hidup di situ sampai sekarang setiap hari bersama-sama. Setiap hari terus ada kayak ngedance gitu. Itu Oh. kincir kan dari kaki. Iya suara kaki ini. Terus kita ngelihat di sana ada beberapa tempat-tempat yang memang tidak ada listrik sama sekali. Iya. Jadi lu tahu kan di sebuah bukit ada rumah, tapi nggak ada kabel PLN sama sekali. Jadi ternyata di situ masih banyak sekali tempat-tempat yang memang tidak dialirkan listrik. Obor aja ya. Dan mereka mungkin hidup dengan cara yang memang ya udah Masih cara dia ya. cara-caranya mereka gitu nggak pakai PLN lah gitu. Menurut gua tuh cukup Desire dan Hill bang, aduh. Jangan Blay. Nice. Ini juga nih. Tapi ini gua nggak umbu siapa? Bukan juga, ada bak apa kan? Yang pakai ludah kan? Dungga Roro namanya. Jadi kita nggak ada gambarnya sih. Tapi dia ngerekam kemarin juga tuh. Kayak modelnya kayak biola gitu. Kayak biola. Pakai ludah. Pakai ludah. Dibasahin dulu pakai ludah. Dibasahin dulu. Biar Sumpah. kecil. Part ini sih gue suka banget. Yang ini. Iya. Habis ini Dan gue bersyukur banget gue ke Sumba. Setelah itu gue suka banget traveling. Oh iya. Lu kan paling males. Gue suka banget. Ya gitulah perjalanan Lirik Indonya lagi gak? dari Indo. Bagus banget. Ntar aja pakai video klipnya saling. Video klip. Boleh yang mana ini? Ini dia biar yang nulis, gua aja nggak nyangka kayak ini yang nulis nih. Karena bahasa Indo. Iya. Sangat tersua maksudnya paham nggak? Waktu tersimpan, sengat tersua. Sengat tersua itu maksudnya udah ketemu tapi saling diem gitu. Kayak apa sih grogi gitu. Akhirnya Canggung. dari project ini gue jadi bilang Arab rap lu bantuin lagu gue deh gitu kan maksudnya lu produce malah gue minta nanti di Introvert dia udah tahu sebelumnya gue mau bikin label tapi waktu itu gue bilang lu bantuin gue deh gantian sekarang biasa gue yang produce sekarang lu yang produce maksudnya gue tetap yang jadi ngepilotin dia yang di atas gue untuk ini kayak kurang deh ini kasih lirik ini Ngederek ya. jadi dia berapa gue nanya dia mau apa enggak Keren. Boleh nonton video klipnya gak? Hebat ya Reza ya. ayo nonton MV-nya yuk Reza Blondo. wah itu seru sih Ini Reza nginep gak? Reza boleh nginep dong hari ini. Aduh, kebetulan saya, aduh. Bisa. Oke. Oke, selamat kan. Sibuk ya? Gini, let's go. Nggak beli supir. nice blonde Ada beli supir anjing juga. Keren. that was masterpiece That was good. oh iya kita mau nonton sesuatu sih Ray lu ngomong ya Jadi
Belakang mau? Mau ke belakang. Gimana?